Bab 116, Pergerakan tak biasa di pulau. Setengah jam kemudian, kapal pesiar itu berhenti di depan sebuah pulau. Semua orang di kapal pesiar turun dan melangkah ke pulau itu. Pulau ini tidak terlalu besar dan hanya memiliki sedikit vegetasi, membuatnya tampak seperti pulau terpencil. Nona Qin, batu Tiandou ditemukan tidak jauh di depan. Chen Yi berjalan di depan tim dan memperkenalkan Qin Yimo di belakangnya. Setelah berjalan sekitar 500 meter ke depan, Anda dapat melihat serangkaian parit buatan manusia. Di dalam parit itu, Anda dapat melihat lapisan batu yang bersinar keperakan. Ini adalah salah satu batu paling berharga, batu Tiandou. Diperkirakan setidaknya 100 ton batu Tiandou telah digali dari pulau ini, Chen Yi memperkenalkan. Ratusan ton batu Tiandou. Ini berarti hampir berton-ton kristal Tiandou dapat diekstraksi. Tahun lalu, batu kristal Tiandou seukuran setengah kepalan tangan muncul di sebuah pelelangan di Eropa. Pada pelelangan itu, semua orang yang hadir menjadi gila dan menawar tanpa mempedulikan biayanya. Akhirnya, kristal Tiandou dibeli oleh seorang pedagang perhiasan seharga 200 juta dolar. Kristal Tiandou yang berukuran setengah kepalan tangan bernilai 200 juta dolar. Berapa harga 1 ton kristal Tiandou? Sungguh tak terbayangkan. Chen Yi memandangi parit batu bercahaya keperakan di bawah kakinya, matanya penuh kebanggaan. Batu Tiandou ini ditemukan oleh keluarga Chen. Para pekerja konstruksi di pulau ini semuanya berasal dari keluarga Chen. Memang benar bahwa keluarga Chen belum merilis berita penemuan batu Tiandou. Mereka ingin mengembangkan semua batu Tiandou di pulau itu terlebih dahulu, lalu mengumumkan berita tersebut dan mengundang pedagang dari seluruh dunia untuk datang dan melelangnya. Hari ini, Chen Yi membawa begitu banyak orang ke pulau ini, tetapi tujuan utamanya bukanlah apa yang disebut pengadaan, tetapi distribusi. Para pengusaha di belakangnya semuanya merupakan perwakilan keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Chen. Keluarga-keluarga ini membayar sejumlah besar dividen kepada keluarga Chen setiap tahun dan dianggap sebagai adik laki-laki keluarga Chen. Manajemen puncak keluarga Chen memutuskan untuk memberi mereka beberapa hadiah dan memberi masing-masing dari mereka beberapa batu Tiandou. Adapun Qin Yimo, dialah yang dipikirkan Chen Yidong. Dia telah mendengar nama Qin Yimo sejak lama, dan mengetahui bahwa dia baru saja datang ke Jiangnan, dia ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Jadi dia memberitahu Qin Yimo berita tentang Tiandouyan. Dia tahu bahwa tidak seorang pun dapat menahan godaan batu Tiandou. Benar saja, jika dia dapat membeli sejumlah batu Tiandou ini, batu itu akan sangat. Nona Qin, sebenarnya, keluarga Chen kita adalah pemilik batu Tiandou ini. Tidak peduli siapa pemiliknya, pada akhirnya barang itu harus diperdagangkan. Tuan Chen, saya ingin 1 ton. Senyum yang tak dapat dijelaskan di wajah Chen Yi, Qin Yimo sedikit mengernyit. Sebenarnya, aku mengundangmu, ini jumlahnya. Chen Yi mengulurkan 5 jari. 500 juta. Qin Yimo bertanya. 5 miliar. Chen Yi berkata dengan ringan. Wajah Qin Yimo berubah ketika dia mendengar harganya. Akan dianggap sangat bagus jika 1 ton batu Tiandou dapat menghasilkan kristal Tiandou seukuran bola sepak, tetapi tidak mungkin bernilai 5 miliar. Nona Qin, saya tidak meminta harga yang terlalu tinggi. Ini berdasarkan perhitungan. Kualitas batu Tiandou ini sangat bagus. Harganya sepadan, kata Chen Yi. Sejauh yang saya ketahui, kualitas setiap batu Tiandou berbeda-beda. Beberapa batu Tiandou dengan kualitas bagus dapat menghasilkan 10% kristal Tiandou. Namun, batu dengan kualitas buruk dapat menghasilkan kurang dari 1%. Dengan kualitas yang tidak merata, harga yang Anda tawarkan adalah harga batu Tiandou dengan kualitas yang sangat baik. Bukankah ini tidak pantas? Qin Yimo mengerutkan kening. Chen Yi mengangkat bahu dan berkata, Nona Qin, Anda harus tahu bahwa jika ada pengusaha lain yang menawar di sini. Sekalipun ada pengusaha lain yang menawar di sini, harga 1 ton batu Tiandou tidak akan mencapai 5 miliar. Qin Yimo menyela Chen Yi dengan suara dingin. Dia sedikit marah saat ini. Chen Yi secara khusus membawanya ke pulau ini, tetapi harga yang ditawarkannya tidak tulus. Apakah ini suatu lelucon baginya? Chen Yi menatap Qin Yimo yang sedikit marah, tersenyum, dan berkata, Nona Qin, jangan cemas. Alasan saya memberitahu Anda berita ini sebelumnya sebenarnya adalah untuk berteman dengan Anda.
5 miliar hanyalah harga resmi. Qin Yimo tampak bingung dan bertanya, apa maksudmu? Jika Nona Qin bersedia memberikan nomor telepon seluler pribadinya dan ikut dengan saya ke Gunung Taiksu di Huaibei, saya akan menjualnya kepada Anda dengan setengah harga. Bagaimana? Kata Chen Yi. Wajah Qin Yimo berubah ketika dia mendengar permintaan ini. Apa maksud Chen Yi? Mari kita bicara bisnis, mengapa menjadikan beberapa hal yang tidak relevan sebagai suatu syarat? Qin Yimo sangat membenci perilaku ini dan wajahnya langsung berubah muram. Tuan Chen, jika Anda menjalankan bisnis seperti ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mulai sekarang, keluarga Qin tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Chen Anda. Qin Yimo berkata dengan dingin. Wajah Chen Yi berubah. Dia tidak menyangka Qin Yimo akan berbalik melawannya secara langsung. Dia tidak ingin berselisih sepenuhnya dengan Qin Yimo dan keluarga Qin. Nona Qin, apa yang saya katakan tadi hanya candaan. Jangan dianggap serius. Chen Yi segera berkata. Kemudian, dia menatap Fang Yu dan berkata, bagaimana dengan ini, Nona Qin, selama Anda membiarkan pengikut Anda memberitahu saya bagaimana dia berbuat curang tadi, saya akan mempertimbangkan untuk menjual batu Tiandou kepada Anda dengan setengah harga. Qin Yimo berhenti, menatap Chen Yi, dan berkata, Tuan Dao Tian tidak. Pada saat ini, Fang Yu yang tadinya diam, berkata, tidak perlu bicara lagi. Dia sama sekali tidak ingin menjualmu. Lagi pula, aku punya sesuatu yang lebih berharga daripada batu Tiandou. Mendengar ini, Qin Yimo dan Chen Yi keduanya tercengang. Qin Yimo menatap Fang Yu dengan pandangan bertanya. Aku akan memberitahumu apa itu saat waktunya tiba. Ayo pergi, kata Fang Yu. Omong kosong. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih berharga daripada batu Tiandou? Kalaupun ada, itu tidak akan berada di tanganmu. Kalau tidak, kamu tidak perlu menjadi anjing orang lain. Chen Yi sangat marah hingga dia mengumpat. Saat berjudi di kapal pesiar, dia sudah dalam suasana hati yang buruk dan ingin membuat masalah bagi Fang Yu. Sekarang, melihat Fang Yu hendak membawa pergi Qin Yimo dan merusak rencananya, dia akhirnya tidak tahan lagi. Fang Yu melirik Chen Yi dengan tatapan dingin. Chen Yi hanya merasakan embusan dingin ekstrim yang merasuki sekujur tubuhnya, dan jantungnya berdetak tak karuan. Dia belum pernah melihat ekspresi yang begitu menakutkan. Dao Tian di depannya hanya memiliki tingkat kultivasi bawaan tingkat ke-7, jadi mengapa dia memberinya rasa penindasan yang begitu kuat? Pada saat ini, lelaki tua yang berdiri tidak jauh di belakang Chen Yi maju beberapa langkah dan berdiri di depan Chen Yi. Tuan muda, mohon maaf karena saya berbicara terus terang. Orang tua itu menatap Fang Yu dan berkata, bagaimana jika Anda tidak mengerti? Fang Yu berkata dengan mata sedikit menyipit. Itu berarti memaksaku untuk mengambil tindakan, kau bukan tandinganku. Kata lelaki tua itu tanpa ekspresi. Merpati putih di bahunya juga menatap Fang Yu dan sedikit melebarkan sayapnya. Pada saat ini, Qin Yimo di samping menarik tangan Fang Yu dan menggelengkan kepalanya. Karena pulau ini ditemukan oleh keluarga Chen, berarti semua orang di sini berasal dari keluarga Chen. Hanya ada dua orang, Qin Yimo dan Fang Yu, dan Qin Yimo tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Jika mereka memiliki konflik dengan Chen Yi di sini, Qin Yimo dan Fang Yu lah yang akan menderita. Tuan Baidao, jangan bicara omong kosong dengannya. Orang ini berani berbuat curang di depanku, dia harus membayar harganya. Chen Yi yang terkejut oleh ekspresi Fang Yu pun tersadar dan merasa marah. Dia tidak mempedulikan banyak hal saat ini, dia hanya ingin Fang Yu mati. Bagaimana dengan keluarga Qin? Ini Huaibei. Ini adalah wilayah keluarga Chen. Semua orang di sekelilingnya adalah orangnya Chen Yi. Qin Yimo hanya memiliki satu prajurit bawaan tingkat 7 di sisinya, dan dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Mendengar kata-kata Chen Yi, yang lainnya datang bersama pengikut mereka dan perlahan mengelilingi Qin Yimo dan Fang Yu. Wajah Qin Yimo tampak muram. Dia tidak menyangka Chen Yi berani berbuat seperti ini tanpa mempedulikan identitasnya sama sekali. Karena Tuan Muda sudah berbicara, aku tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Sang Taois berpakaian putih berkata dengan suara berat sambil mengangkat tangannya. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Ledakan. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari laut di belakangnya dan seluruh pulau bergetar hebat. Bab 117 Monster tingkat ke-9 muncul.
Ekspresi semua orang berubah dan mereka melihat ke arah laut di belakang mereka. Laut yang awalnya tenang dan tak ada ombak, tiba-tiba menjadi bergejolak. Ombak datang silih berganti, dan tiap ombak lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, getaran di pulau itu menjadi semakin parah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandang ke laut, wajah mereka berubah dan mata mereka dipenuhi kengerian. Pria berpakaian putih itu memiliki ekspresi serius. Dia menoleh dan membuka mulutnya sedikit ke arah merpati putih di bahunya, seolah-olah dia mengatakan sesuatu. Kemudian, burung merpati putih itu terbang dari bahu orang kulit putih itu dan menuju ke laut. Merpati putih terbang di atas lautan yang mengamuk. Pada saat yang sama, cahaya aneh bersinar di pupil pria kulit putih itu. Tuan Bai, apa yang terjadi? Wajah Chen Yi memucat dan dia menatap Tuan Bai yang berdiri di sampingnya. Pendeta Tao itu mengerutkan kening, dan cahaya aneh bersinar di pupil matanya. Ada ombak di laut, sulit bagiku untuk melihat dengan jelas. Aku harus terbang ke bawah untuk jarak yang jauh, kata lelaki berpakaian putih itu dengan suara berat. Begitu dia memikirkannya, burung merpati putih yang terbang di atas laut perlahan terbang ke bawah. Pada saat ini, orang kulit putih itu akhirnya melihat sesuatu. Tampaknya ada dua titik cahaya merah di bawah laut dekat pantai, titik cahaya itu semakin membesar, kata pria berbaju putih. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Bai Daoren, mereka terkejut. Dua titik merah. Apa ini? Guncangan di pulau itu terus berlanjut, dan seluruh pulau terasa seperti hendak runtuh. Banyak orang pemalu yang ketakutan sampai kakinya lemas. Titik cahaya merah itu makin membesar, tapi aku masih belum bisa melihat dengan jelas, apa sebenarnya benda ini. Ucap lelaki berbaju putih itu dengan suara yang dalam dan raut wajahnya yang semakin serius. Ledakan. Beberapa kolom air setinggi puluhan meter meledak di permukaan laut, tampak sangat spektakuler. Tunggu, ini. Pria berpakaian putih itu menyadari sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Saat dua titik cahaya merah di bawah laut semakin dekat, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengendalikan burung merpati putih untuk terbang ke langit. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa di bawah tanah, selain dua titik cahaya merah, ada juga lubang hitam besar. Dia terlalu dekat saat itu dan hanya bisa merasakan kegelapan di bawahnya. Namun sekarang ketika saya melihatnya dari kejauhan, bentuknya seperti mulut. Mulut jurang. Monster macam apa ini? Pria berambut putih itu terkejut dan wajahnya berubah drastis. Chen Yi yang berdiri di sampingnya pun sempat panik saat melihat ekspresi Bai Daoren yang biasanya tenang dan kalem, berubah drastis. Bai, Tuan Bai, apa yang Anda lihat? Chen Yi bertanya dengan cemas. Aku melihatnya, tepat saat Bai Daoren hendak berbicara, sebuah ledakan keras terdengar di laut. Monster besar tiba-tiba melompat dari laut dan terbang ke langit. Tubuhnya sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kapal pesiar yang ditumpangi semua orang di pulau itu. Kelihatannya seperti paus, tetapi tidak seperti paus biasa, tubuhnya berwarna hitam murni, dan dibandingkan dengan paus biasa, ia bahkan lebih besar, panjangnya hampir 100 meter dan lebarnya setidaknya 40 atau 50 meter. Ketika monster itu melompat ke udara, bahkan sinar matahari pun tampak terhalang olehnya dan bayangan hitam besar menyelimuti semua orang di pulau itu. Pada saat itu, lelaki berpakaian putih itu berteriak, dan cahaya aneh di matanya menghilang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia menatap monster yang terbang ke udara dengan kaget. Merpati putih peliharaannya ditelan oleh monster itu dalam satu tegukan. Hewan peliharaan roh memiliki hubungan darah dengan pemiliknya. Jadi, jika hewan peliharaan roh mati, pemiliknya juga akan terlibat. Tuan Bai Dao, Anda berpengetahuan luas dan berpengalaman, apakah Anda tahu monster macam apa ini? Chen Yi bertanya dengan wajah pucat. Lelaki berpakaian putih itu menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi rasa ngeri saat ia menyaksikan monster itu jatuh ke laut lagi, pikirannya dengan cepat mengingat kejadian-kejadian. Dia ingat bahwa monster seperti itu tercatat dalam sebuah buku kuno. Paus pemakan langit, binatang iblis tingkat 9, paus penelan langit. Bai Daoren tiba-tiba teringat nama monster ini. Ia memiliki penampilan seperti ikan paus dan tubuh yang besar, tubuhnya hitam pekat, pupil merah besar, dan mulut besar. Ini persis sama dengan gambar di buku kuno itu. Inilah paus pemakan langit.
Tuan Muda, saya khawatir kita telah bertemu dengan Paus Pemakan Langit, ucap Pendeta Tao di Baidao dengan suara yang dalam. Paus Penelan Langit. Chen Yi hendak berbicara ketika teriakan kaget terdengar dari sekeliling. Kapal pesiar kita. Chen Yi segera melihat ke arah laut, hanya untuk melihat monster itu melompat keluar dari laut lagi, membuka mulut besarnya dan menelan seluruh kapal pesiar dalam sekali teguk. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, kapal pesiar itu lenyap ke pantai dalam sekejap. Melihat kejadian ini, hati semua orang merinding dan seluruh tubuh gemetar. Beberapa orang pemalu sudah terjatuh ke tanah. Mengerikan sekali. Monster ini sangat menakutkan. Ukurannya yang besar membuat siapapun yang hadir merasa sangat tidak berdaya. Yang lebih mengerikan lagi, monster ini tampaknya memakan segalanya, bahkan benda mati seperti kapal pesiar, ia dapat menelannya dalam satu tegukan. Paus Pemakan Langit tenggelam lagi ke dasar laut, dan ombak di laut tiba-tiba mengecil. Guncangan di pulau itu juga mereda. Monster ini, kiri. Banyak orang menghela napas lega. Tetapi lelaki berpakaian putih itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Baru saja ia membiarkan burung merpati putih peliharaannya terbang hingga ketinggian hampir 100 meter, namun Paus Penelan Langit melompat dan menelannya dalam sekali teguk. Paus Penelan Langit dapat merasakan hewan peliharaan spiritual yang begitu kecil dan menelannya dalam satu lompatan sejauh 100 meter. Hal ini menunjukkan bahwa Paus Penelan Langit mempunyai rasa kehidupan. Begitu gilanya, ia bahkan menelan kapal pesiar itu, yang menunjukkan bahwa ia sangat lapar dan tidak akan pernah pergi dengan mudah. Ketika saya tengah memikirkan hal itu, pulau itu tiba-tiba berguncang lagi. Ledakan. Kali ini getaran dan kebisingannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Banyak orang tidak dapat berdiri tegak dan jatuh ke tanah. Qin Yimo hampir jatuh dan ditangkap oleh Fang Yu. Fang Yu, monster macam apa ini? Meskipun Qin Yimo berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya dia melihat monster tingkat ini, dan dia sedikit takut saat ini. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Fang Yu. Sebaliknya, matanya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Apa arti monster tingkat ke-9? Itu berarti ramuan batin binatang iblis tingkat 9, tingkat atas. Bagi Fang Yu, ini hanyalah hadiah yang dikirim ke rumahnya. Ia menghantam pulau kita. Ia ingin menenggelamkan seluruh pulau dan membuat kita jatuh ke laut. Pria berpakaian putih itu berkata keras dengan wajah marah. Ketika dia berteriak seperti itu, wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Tidak heran pulau itu berguncang, ternyata monster inilah yang menyebabkan tabrakan. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Pulau ini nampaknya berguncang dan jika dihantam beberapa kali lagi, pulau ini mungkin benar-benar tenggelam. Jika mereka tenggelam ke dalam laut, mulut besar Paus Penelan Langit akan mampu menelan semuanya dalam sekali teguk. Beberapa pengusaha tidak dapat menahan tangisnya karena memikirkan bahwa mereka mungkin tidak akan melihat matahari besok. Jika mereka tahu hal ini, mereka tidak akan pernah datang ke pulau ini. Rekan-rekan Taois, jika kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya akan duduk di sana menunggu kematian. Kita harus menemukan cara untuk membuat Paus Pemakan Langit ini merasa takut dan mengusirnya. Sang Taois berbaju putih menggunakan ki sejatinya untuk menyalurkan suaranya, dan suaranya langsung masuk ke otak setiap orang yang hadir. Termasuk Chen Yi, ada 5 master setengah langkah dan 2 master di tempat kejadian. Mereka tahu bahwa perkataan orang kulit putih itu ditujukan kepada mereka. Kecuali beberapa orang ini, tak seorang pun yang hadir memiliki kemampuan bertarung. Tuan Baidao, apa yang harus kita lakukan? Seorang guru menatap Tuan Baidao dan bertanya. Pergilah ke pantai dan gunakan sihir terkuatmu untuk membombardir Paus Pemakan Langit dan cobalah untuk menghentikannya agar tidak terus menyerang pulau itu. Aku juga akan menggunakan metode rahasia untuk menarik beberapa petir. Gunakan kekuatan guntur untuk mencoba memaksanya kembali. Kata pria berbaju putih. Oke, kedua tuan itu langsung mengangguk. Tuan Baidao, kami hanya setengah-setengah Grandmaster. Kami tidak dapat melepaskan energi sejati kami dan tidak memiliki cara untuk melukai Paus Penelan Langit, kata seorang Grandmaster setengah-setengah. Anda tinggal saja di sini dan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan pribadi orang-orang di sini, kata pria berbaju putih. Setelah berkata demikian, ia dan 2 guru lainnya melompat maju dan menuju ke arah pantai.
Kedua tuan itu berdiri sekitar 50 meter di atas permukaan laut, memusatkan energi sejati mereka, menunggu paus penelan langit memperlihatkan tubuhnya sehingga mereka dapat memberikan pukulan yang kuat. Pria berpakaian putih berdiri lebih jauh. Dia mengeluarkan beberapa jimat dari sakunya dan mulai melakukan sihir rahasia. Ledakan. Paus pemakan langit menghantam pulau itu lagi. Beberapa pohon dan batu mati di pulau itu jatuh ke tanah. Dilihat dari situasinya, pulau ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pah! Pada saat ini, kepala paus pemakan langit muncul dari laut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Itulah saatnya. Kedua tuan itu serentak menghantamkan telapak tangannya ke arah paus penelan langit. Bab 118 Kamu beri makan. Telapak tangan ini memadatkan hampir semua energi sejati dalam tubuh mereka. Ledakan. Dua aliran energi sejati itu menghantam kepala paus penelan langit secara langsung dan menimbulkan suara keras. Tapi itu hanya suara saja. Paus pemakan langit tidak mengalami kerusakan berarti dan tenggelam ke dasar laut lagi. Laut menjadi jauh lebih tenang lagi. Mundur cepat. Pada saat ini, pria berpakaian putih yang sedang melakukan teknik rahasia berteriak keras. Wajah kedua tuan itu berubah sedikit dan mereka berbalik dan ingin lari. Ledakan. Pada saat ini, paus pemakan langit muncul dari dasar laut lagi. Kali ini, ia melompat ke arah pulau. Di udara, ia membuka mulutnya yang besar, gelap, dan tak berdasar. Hampir dalam sekejap, ia melesat di depan kedua tuan itu. Ah! Teriakan kedua tuan itu tenggelam oleh mulut raksasa paus pemakan langit begitu diucapkannya. Tubuh bagian atas paus penelan langit berada di tepi pantai, sedangkan tubuh bagian bawah masih di dalam laut. Setelah menelan kedua tuannya, ia mengayunkan ekornya dengan keras dan kembali ke laut. Sang Taois berpakaian putih berwajah gelap, dan dia terus melantunkan beberapa mantra dan melakukan teknik rahasianya. Semua orang di pulau itu tercengang ketakutan. Dua orang jago bela diri itu lenyap begitu saja, tanpa sempat melawan sedikit pun. Bukankah manusia seperti mereka memiliki peluang bertahan hidup yang lebih kecil? Memikirkan hal itu, banyak orang merasa tangan dan kaki mereka menjadi dingin, penglihatan mereka menjadi gelap, dan mereka hampir pingsan. Gigi Chen Yi bergemeletuk. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Yang paling menakutkan adalah tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya sekarang. Di hadapan paus pemakan langit, yang disebut sebagai ahli bela diri itu hanya sekecil semut, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Aku tidak ingin mati. Kaki Chen Yi gemetar dan dia sangat ketakutan. Setelah paus pemakan langit tenggelam ke dasar laut, laut menjadi tenang kembali. Tak seorang pun punya harapan akan keberuntungan, karena mereka semua tahu bahwa paus pemakan langit sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Tak lama lagi paus penelan langit akan menghantam pulau itu lagi. Kali ini, pulau itu mungkin tenggelam. Namun kali ini paus penelan langit tenggelam ke dasar laut lebih lama dari sebelumnya. 2 atau 3 menit kemudian, paus penelan langit menampakkan kepalanya lagi. Kali ini, orang-orang Dao Putih sudah siap. Binatang jahat, minggir sekarang. Lelaki berpakaian putih itu berteriak dengan marah, sambil memegang jimat di antara jari-jarinya dan mengarahkannya ke langit. Gunakan kekuatan guntur untuk menghancurkan apapun di dunia. Mata orang kulit putih itu tajam, dan jimat itu mulai terbakar di antara jari-jarinya. Retakan. Beberapa petir ungu tiba-tiba muncul di langit. Beberapa petir ungu yang kuat tiba-tiba menyambar tubuh paus penelan langit, menimbulkan suara berderak. Mengaum. Paus pemakan langit tampaknya merasakan kesakitan, lalu mengepakkan siripnya dan mengeluarkan raungan keras. Keajaiban orang kulit putih berhasil. Semua orang di pulau itu gembira. Tuan Baidao memang seorang guru sihir terkenal di Huaibei. Dia bahkan bisa menarik guntur dari langit. Ini terlalu hebat. Bunuh monster ini dengan guntur. Kita diselamatkan. Semua orang bersorak. Tetapi pada saat ini, guntur ungu di langit menghilang. Paus pemakan langit tenggelam ke dasar laut lagi. Pria berpakaian putih itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ia berharap dengan memicu guntur dari langit kali ini, paus pemakan langit akan ketakutan dan pergi. Jika gagal, dia tidak punya pilihan lain. Dibutuhkan kekuatan Fudi untuk memanggil guntur surgawi, dan dia tidak dapat menggunakannya berkali-kali.
Ledakan. Tepat saat Baidaoren tengah berpikir, paus penelan langit melompat keluar dari dasar laut lagi, kedua matanya yang merah bersinar. Kali ini ia menerjang ke arah orang Baidao. Wajah lelaki berbaju putih itu berubah drastis, dan dia segera berbalik dan mundur. Reaksinya cepat, tetapi paus penelan langit juga sangat cepat. Mulut jurang yang besar telah terbuka, dan lelaki berpakaian putih itu berada di bawah penutup mulut yang besar itu. Pada saat ini, orang kulit putih itu mengeraskan hatinya, menggigit lidahnya dengan keras, dan mengeluarkan darah, dan pada saat yang sama mengeluarkan jimat lain di tangannya. Fu Di langsung terbakar. Ledakan. Paus penelan langit menutup mulutnya. Lelaki berbaju putih yang semula berada di mulut paus penelan langit, tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya. Paus pemakan langit meraung ke langit lalu menyelam kembali ke dasar laut. Pria berpakaian putih itu berwajah pucat dan perlahan kembali ke orang-orang di pulau itu. Tuan Baidao, Chen Yi menjadi pucat saat melihat Tuan Baidao dengan darah di seluruh mulutnya. Kerumunan yang bersorak semenit yang lalu kini putus asa. Monster ini bahkan tidak bisa dibunuh oleh guntur, apalagi yang bisa kita lakukan. Mereka semua akan mati di sini. Tuan Baidao, apakah ada cara lain? Chen Yi bertanya dengan suara gemetar. Wajah Taois berkulit putih itu muram, dan janggut putihnya ternoda merah oleh darah yang mengalir dari mulutnya. Cara terakhir, saya baru menyadari bahwa setelah menelan dua master, frekuensi paus penelan langit ini menabrak pulau menjadi lebih rendah. Sepertinya ia tidak begitu bersemangat lagi. Maksudnya, paus penelan langit ini mungkin penuh. Hanya ada satu cara bagi kita untuk keluar dari sini, yaitu memberi makan paus penelan langit. Pendeta Tao itu berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar usulan ini, wajah orang-orang di sekitar berubah. Namun ada secercah harapan di mata Chen Yi. Ini ide bagus. Selama paus penelan langit kenyang, ia akan pergi. Chen Yi berbalik, menatap orang-orang di sekitarnya, dan berkata, keluarga Chen telah memberimu begitu banyak manfaat sebelumnya, sekaranglah saatnya bagimu untuk membalasnya. Perwakilan keluarga-keluarga yang berafiliasi ini semuanya tampak tidak senang. Chen Yi benar-benar ingin menggunakannya untuk memberi makan paus penelan langit. Tuan Chen, bagaimana bisa Anda, seorang pria ingin berbicara? Diam, aku tidak meminta pendapatmu sekarang. Kau boleh tidak patuh, tapi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Yi berkata dingin dengan tatapan tajam di matanya. Asal nyawanya bisa diselamatkan, tubuhnya gemetar. Bahkan saat ini, Chen Yi masih berpikir untuk membalas dendam untuk mati, dan dia malah pergi begitu saja untuk mati tanpa melakukan perlawanan. Namun, mengaum, paus penelan langit muncul di depan Fang Yu lagi, membuka mulutnya dan meraung. Jelas saja, pah, batu-batu di bawah kaki Fang Yu retak akibat langkahnya. Bas, Fang Yu melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghindari gigitan paus penelan langit. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kejauhan tercengang. Dao Tian ini, bagaimana dia bisa melompat setinggi itu? Dan itu sangat cepat. Fang Yu terbang ke langit dan menatap paus pemakan langit di bawah dengan tatapan menggoda di matanya. Jadi bagaimana jika itu monster tingkat 9? Masih tidak punya otak. Semburan energi meledak dari tubuh Fang Yu, dan dia menyerbu menuju kepala paus penelan langit. Ledakan. Sedetik kemudian, Fang Yu mendarat di atas kepala paus penelan langit. Mengaum. Paus penelan langit merasakan kehadiran Fang Yu dan terus mengaum. Tubuh ini memang besar. Fang Yu berdiri di atas kepala paus pemakan langit, bagaikan berdiri di atas sebuah batu besar, dengan ruang gerak yang sangat luas. Konon katanya tubuh paus penelan langit lebih keras dari tubuh King Kong. Aku jadi bertanya-tanya apakah itu benar. Fang Yu berjongkok, mengepalkan tangan kanannya, dan semburan energi sejati berwarna merah muda tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan meninju kepala paus pemakan langit. Ledakan. Ledakan keras. Paus pemakan langit tampak merasakan sakit yang amat sangat, seluruh tubuhnya berkedut hebat, seluruh tubuh bagian atasnya terangkat ke langit, dan kedua siripnya mulai berayun hebat. Tubuh ini memang keras, Fang Yu menarik tinjunya dan mendapati bahwa kepala paus penelan langit hanya sedikit cekung, tanpa kerusakan besar. Bab 119, diracuni. Dia menggunakan sedikitnya 40% hingga 50% kekuatannya dalam pukulan ini. Terakhir kali, pukulan seperti itu langsung menembus kepala monster tingkat 8 naga petir.
Itu layak menjadi monster tingkat 9. Mata Fang Yu berbinar. Tubuh paus penelan langit berkedut hebat, mencoba menjatuhkan Fang Yu dari kepalanya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengayun, Fang Yu masih berdiri kokoh di tempatnya. Mengaum. Paus pemakan langit sangat marah. Ia mengayunkan ekornya dengan kuat, mencoba kembali ke laut. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Fang Yu menginjak kepala paus pemakan langit dan melompat ke salah satu siripnya. Paus penelan langit mengepakkan siripnya dengan kencang, mencoba melempar Fang Yu. Tetapi saat ini, Fang Yu mencengkeram sirip itu dengan kedua tangannya dan memaksanya berhenti berayun. Paus pemakan langit membuka mulutnya dan meraung, tetapi tidak mampu menggerakkan siripnya. Fang Yu meraih sirip itu dan mengayunkannya ke depan. Ledakan. Seluruh paus pemakan langit ditarik keluar dari laut oleh Fang Yu dan dilemparkan ke tanah datar di pulau itu. Ledakan. Dengan suara keras, paus penelan langit jatuh ke tanah dan mengguncang seluruh pulau. Semua orang yang melihat adegan ini hampir menjulurkan matanya. Ini, sungguh kekuatan yang mengerikan. Setelah meninggalkan laut sepenuhnya, paus penelan langit akhirnya merasa panik dan terus berguling-guling di tanah. Kamu tidak seganas itu sekarang, kan? Fang Yu tersenyum dan melompat lagi ke atas paus penelan langit. Dia mengangkat tangan kanannya, memadatkan bola energi sejati berwarna merah muda, dan meninju kepala paus pemakan langit itu berulang kali. Dentuman, dentum, dentum. Setiap kali Fang Yu memukulnya, seluruh pulau bergetar secara berirama. Orang-orang yang berdiri di kejauhan memandang Fang Yu yang berdiri di atas kepala paus penelan langit seolah-olah mereka sedang melihat dewa atau hantu. Selain keterkejutan, ada juga ketakutan di mata mereka. Apakah orang ini benar-benar manusia? Bagaimana manusia mengerikan seperti itu bisa ada di dunia ini? Setelah beberapa pukulan, Fang Yu berhasil melubangi kepala paus penelan langit. Fang Yu merobek lubang itu dan melompat turun. Tidak ada otak di kepala paus pemakan langit, yang ada hanya tulang-tulang halus yang tak terhitung jumlahnya. Tulang-tulang ini luar biasa keras, dan di tengah-tengah tulang yang saling bertautan itu terdapat ramuan batin binatang iblis yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Fang Yu telah merasakan energi spiritual murni yang terkandung dalam ramuan batin ini. Sungguh menggoda. Fang Yu hanya memperhatikan ramuan batin ini. Dia melangkah maju perlahan, sambil menyingkirkan tulang-tulang di depannya dengan tangannya. Segera, ia berjalan menuju ramuan batin yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh ramuan batin. Mengaum. Pada saat ini, paus pemakan langit di luar mengeluarkan raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia telah merasakan adanya bahaya yang ekstrim. Ramuan ajaib dari dalam diri monster itu setara dengan hati manusia, dan merupakan hal yang paling penting. Jika ramuan batin itu hilang, itu berarti hilangnya kehidupan. Fang Yu tidak ragu-ragu, dia meraih ramuan batin di tangannya. Paus penelan langit bergetar hebat dan menjadi tidak bergerak sama sekali. Fang Yu menendang kakinya dan terbang keluar dari tubuh paus pemakan langit dan kembali ke tanah. Di tangannya, ia memegang inti bagian dalam binatang iblis seukuran bola voli, yang bersinar dengan cahaya keemasan. Kali ini, Fang Yu tidak terburu-buru menelannya, tetapi memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Ramuan batin sebesar itu tidak mungkin bisa disempurnakan sepenuhnya dalam waktu singkat, maka kita harus mencari waktu yang lain. Melihat bangkai besar paus pemakan langit di hadapannya, mata Fang Yu bergerak sedikit. Tak heran jika laut terasa begitu tenang dan tekanan udara begitu rendah dalam perjalanan menuju pulau ini. Tentu saja karena keberadaan paus pemakan langit ini. Karena takut kepada paus pemakan langit, makhluk hidup lain tidak berani mendekati wilayah laut ini. Aku tidak menyangka akan bertemu monster tingkat 9 di tempat seperti ini. Apa yang telah kulakukan selama beberapa ratus tahun terakhir? Fang Yu mengetuk kepalanya dan berpikir dalam hati. Fang Yu berjalan kembali ke Qin Yimo. Di sini sepi. Semua orang hanya menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, hanya ada ketakutan dan kekaguman yang nyata di mata mereka. Fang Yu berbalik dan menatap Chen Yi yang berdiri di sampingnya. Chen Yi awalnya linglung, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan mata Fang Yu yang dingin, seluruh tubuhnya gemetar dan segera terbangun. Kakinya lemas dan dia terduduk di tanah. Dao, Master Dao Tian, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu.
Chen Yi memohon belas kasihan. Kau tak ingin menyakitiku, tapi kau biarkan aku menjadi orang pertama yang keluar memberi makan paus penelan langit. Fang Yu berkata dengan tatapan acuh tak acuh. Pendeta Tao Bai, yang berdiri di samping Chen Yi, menghela napas, melangkah maju, berlutut dan memberi hormat kepada Fang Yu, sambil berkata, Tuan Dao Tian, tindakan kami sebelumnya sungguh tidak berdaya. Saya harap Anda dapat bermurah hati dan mengampuni nyawa Tuan Muda. Bagaimanapun, dia adalah generasi ketiga dari keluarga Chen. Fang Yu melirik Qin Yimo di sampingnya, matanya bergerak sedikit, dan berkata, jika kamu ingin hidup, kamu juga dapat membawa sesuatu sebagai gantinya. Berapapun uang yang diinginkan Master Dao Tian, aku bisa memberikannya padamu, aku bisa memberikannya padamu. Chen Yi berkata berulang kali dengan cahaya di matanya. Tidak, aku tidak menginginkan uang. Aku hanya menginginkan batu Tiandou di pulau ini. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Batu Tiandou. Potongan batu Tiandou ini merupakan harta benda yang paling penting milik keluarga Chen. Bernilai puluhan, meskipun keluarga Chen tidak kekurangan uang, nilai dari batu Tiandou ini bukan hanya uang. Itu dapat ditukar dengan banyak hal, termasuk bantuan dan wajah, yang merupakan harta yang tak ternilai. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka juga terkejut. Dao Tian ini sebenarnya menginginkan batu Tiandou di seluruh pulau. Ini benar-benar permintaan yang keterlaluan. Jika Chen Yi benar-benar berani setuju, bahkan jika Dao Tian tidak membunuhnya, para tetua dalam keluarga akan memukulinya sampai mati ketika dia kembali, bukan? Bahkan Qin Yimo menatap Fang Yu dengan kaget. Dia tidak menyangka Fang Yu akan menyebutkan batu Tiandou di seluruh pulau begitu dia membuka mulutnya. Tuan, ini, saya khawatir saya tidak bisa mengambil keputusan. Chen Yi berkata dengan wajah pucat dan suara gemetar. Tentu saja kau bisa menolak. Aku hanya memberimu pilihan. Fang Yu berkata sambil menunjuk jarinya ke arah Chen Yi. Cahaya merah muncul di ujung jari. Wajah Chen Yi berubah drastis, dan dia bersujud dengan cepat, sambil berteriak, Tuan Dao Tian. Semua batu Tiandou di pulau ini adalah milikmu. Semuanya untukmu, asalkan kamu mengampuni nyawaku. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menarik kembali jarinya. Kemudian, dia melirik Qin Yimo dan berkata, pengalihan kepemilikan batu Tiandou akan ditangani oleh Qin Yimo. Aku akan memberimu waktu sebulan untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani saat itu, aku akan secara pribadi datang ke keluarga Chen untuk membantumu menanganinya. Chen Yi menyetujuinya berulang kali. Demi menyelamatkan hidupnya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Begitu kita kembali ke daratan, saya akan segera menyusun rancangan perjanjian, tambah Qin Yimo. Dia tahu bahwa Chen Yi bukanlah orang yang bisa menepati janjinya dan kemungkinan besar dia akan menarik kembali kata-katanya, jadi dialah yang mengatakannya terlebih dahulu. 1 jam kemudian, tim penyelamat maritim tiba dan semua orang di pulau itu menaiki perahu penyelamat dan meninggalkan pulau itu. Melihat bangkai paus pemakan langit tergeletak di pulau itu, bahkan anggota tim penyelamat merasakan hawa dingin di hati mereka. Bagaimana kelompok orang ini membunuh monster ini? Dilihat dari sudut pandang manapun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan kekuatan manusia. Setelah kembali ke pantai, Qin Yimo segera masuk ke mobil khusus yang dikemudikan oleh pengemudi. Dia perlu segera menyusun kontrak dan meminta Chen Yi menandatanganinya sebelum pergi. Ada juga seorang asisten wanita bernama Xiao Jiang yang duduk di dalam mobil, dan keduanya sedang mendiskusikan perjanjian dalam rancangan kontrak. Qin Yimo baru saja selesai menyusun kontrak ketika dia merasa sedikit pusing. Dia mengusap pelipisnya dan membuka jendela mobil untuk ventilasi. Namun situasinya tidak membaik. Dia menjadi semakin pusing, dan lama-kelamaan dia bahkan tidak bisa melihat kata-kata di monitor laptop dengan jelas. Presiden, Anda terlihat tidak sehat. Mengapa Anda tidak beristirahat dulu? Xiao Jiang berkata dengan khawatir ketika melihat wajah pucat Qin Yimo. Qin Yimo mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia merasa pusing. Dia memutar matanya dan pingsan sepenuhnya. Xiao Jiang sangat ketakutan hingga dia berteriak dan segera berteriak, Presiden pingsan. Fang Yu kembali ke mobil dan menatap Qin Yimo yang tak sadarkan diri dengan tatapan serius di matanya. Pada saat ini, wajah Qin Yimo sepucat kertas putih, dan bibirnya perlahan menghitam. Keracunan.
Fang Yu mencengkeram pergelangan tangan Qin Yimo, ingin mengalirkan energi sejatinya ke dalam tubuhnya untuk mendeteksi kondisi fisiknya. Tetapi ketika dia menuangkan energi aslinya ke tubuh Qin Yimo memuntahkan seteguk besar darah. Meridian Qin Yimo tersumbat. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah, dan situasinya menjadi rumit. Jelas, apa yang meracuni Qin Yimo bukanlah racun biasa, melainkan kemungkinan besar racun Gu. Kapan aku dikutuk? Wajah Fang Yu muram saat dia mengingat apa yang terjadi hari ini. Chen Yi dan kelompoknya, seharusnya bukan mereka. Mereka tidak punya motif, maupun sarana. Jadi, apa lagi yang dilakukan Qin Yimo, dan siapa yang dia temui? Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka berada di Qin Yimo sepertinya telah meminum segelas air matang. Mungkinkah itu segelas air matang? Saat itu, tampak seorang pelayan mengucapkan beberapa patah kata kepada Qin Yimo. Bab 120, Jimat Pemburu Jiwa. Pada saat ini, Chen Yi yang berada tidak jauh dari situ, melihat Fang Yu masuk ke dalam mobil dan enggan keluar. "Tuan Baidao, ayo kita pergi sekarang," kata Chen Yi. Wajah pendeta Tao berkulit putih itu berubah sedikit, lalu dia berkata, "Tuan, rancangan perjanjian itu." Omong kosong, Qin Yimo dalam masalah. Bagaimana mereka bisa peduli dengan perjanjian kasar ini? Chen Yi berkata dengan cemas. "Kepemilikan batu-batu Tiandou itu, Tuan Muda, apakah Anda tidak takut kalau Tuan Dao Tian akan datang mengetuk pintu Anda?" Kata pendeta Tao Bai dengan suara yang dalam. "Apa yang perlu ditakutkan? Ayo kembali ke Huaibei, itu wilayah kita. Apa yang bisa dilakukan surga kepadaku? Jika dia benar-benar berani datang kepadaku, aku akan membuatnya membayar harga yang mahal." Chen Yi berkata dengan suara yang dalam. "Tuan Muda, saya rasa lebih baik tidak melakukan ini. Kekuatan Tuan Dao Tian mungkin jauh melampaui imajinasi kita." Bai Daoren menasihati. Mengenang Fang Yu yang meninju kepala paus penelan langit berkali-kali, Bai Daoren merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Tubuh paus penelan langit sangatlah kuat, bahkan guntur dari langit pun tak kuasa menyakitinya. Tetapi Fang Yu benar-benar menghancurkan lubang di bagian atas kepala paus penelan langit hanya dengan kekuatan fisiknya. Yang paling mengerikan adalah setelah membunuh paus pemakan langit, Fang Yu masih berwajah tenang, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun dan bertindak begitu enteng. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fang Yu mungkin jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan. Keberadaan seperti itu tidak boleh diganggu. Omong kosong. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang. Ada 20 atau 30 master dalam keluarga kita. Tidak bisakah kita menaklukkannya? Bai Daoren, aku merasa kamu menjadi semakin penakut. Setelah aku kembali, bahkan jika aku memberitahu ayah dan kakekku tentang ini, mereka pasti akan mendukung pilihanku. Apakah aku benar-benar harus menyerahkan batu Tiandou? Apakah kamu tahu berapa harga batu Tiandou itu? Uang itu cukup bagiku untuk menyewa pembunuh dan master yang tak terhitung jumlahnya untuk memotong Dao Tian menjadi beberapa bagian. Chen Yi berkata dengan galak. Sambil berbicara, dia berjalan cepat menuju mobilnya. Pria dengan pedang putih itu mendesah dan mengikuti. Fang Yu meminta sopir untuk kembali ke rumah Qin Yimo. Mata Qin Yimo terpejam, wajahnya pucat, bibirnya hitam, dan dia tampak dalam kondisi buruk. Namun napasnya masih stabil dan nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang memasukkan racun ke dalam tubuh Qin Yimo tidak ingin langsung bunuh diri, melainkan ingin menggunakan racun untuk mengancam keluarga Qin. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Wudao. "Xiao Qin, cucu perempuanmu telah diracuni oleh seseorang," kata Fang Yu. "Saya sudah tahu. Seseorang baru saja menghubungi saya." Suara Qin Wudao tenang, tanpa kepanikan. "Apa saja syarat pihak lainnya?" Fang Yu bertanya. "Itu kondisi yang tidak dapat diterima." Qin Wudao berkata dengan suara yang dalam. Fang Yu menghela napas dan berkata, "Jadi kau akan melimpahkan semua ini padaku lagi?" "Maaf merepotkanmu." Qin Wudao terbatuk dan berkata, "Aku sudah lama tidak menghilangkan racunnya, jadi aku mungkin tidak bisa menyelamatkan cucumu," kata Fang Yu. "Selama kamu mau menyelamatkannya, kamu pasti bisa menyelamatkannya." Qin Wudao berhenti sejenak dan berkata, "Pihak lain memberiku waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Ketika waktunya habis, racunnya akan meledak." "Baiklah, aku akan mencobanya,"
Kalau gagal, anggap saja aku akan kehilangan satu cucu perempuan, kata Fang Yu. Qin Wudao tertawa 2 kali dan bertanya, apa pendapatmu tentang Yimo? Fang Yu melirik Qin Yimo yang tidak sadarkan diri dan berkata, dia memiliki karakter yang baik dan tidak bodoh. Aku tidak punya pendapat buruk tentangnya. Evaluasi yang begitu tinggi. Aku ingat saat kau menilai putra bungsuku, kau sangat kejam. Qin Wudao berkata sambil tersenyum. Aku masih punya pendapat yang sama tentang putra bungsumu. Ngomong-ngomong, Qin Yimo adalah putri putra bungsumu. Fang Yu bertanya, ya, sepertinya ingatanmu tidak begitu bagus. Apakah kamu benar-benar tua? Qin Wudao menggoda. Saya sebenarnya berharap untuk tumbuh lebih tua, setidaknya tidak harus mempertahankan wajah berusia 18 tahun ini selamanya. Ini sangat memalukan, kata Fang Yu. Qin Wudao tertawa terbahak-bahak. Rumah Qin Yimo berada di distrik Villa Tianhe, sangat dekat dengan kota Jianghai. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu membaringkannya di tempat tidur. Dia ingat beberapa metode menghilangkan racun. Di antara semuanya, cara yang paling sederhana dan brutal adalah dengan secara paksa menerobos penyumbatan meridian oleh racun, lalu menggunakan ki sejati untuk membunuh serangga beracun di dalam tubuh. Namun, orang-orang dengan fisik rata-rata tidak dapat menahan metode ini, terutama Qin Yimo, yang masih manusia biasa yang belum berlatih kultivasi. Terlebih lagi, saat racun sedang dikeluarkan, ada kemungkinan besar racun tersebut akan diketahui oleh orang yang menaruh racun di dalamnya, sehingga racun akan meledak sebelum waktunya. Metode lainnya semuanya serupa. Cara utamanya adalah dengan membunuh serangga dalam tubuh dan kemudian membuang racunnya. Tidak ada satupun metode ini yang cocok untuk Qin Yimo dan sangat berisiko. Fang Yu memikirkannya berulang kali, tetapi masih belum dapat menemukan solusi yang sempurna. Bagaimanapun, Qin Yimo adalah cucu Qin Wudao, jadi Fang Yu masih harus berhati-hati. Dia tidak dapat benar-benar menyingkirkannya. Fang Yu mengerutkan kening, tiba-tiba teringat pemandangan di pulau hari ini ketika orang kulit putih menggunakan jimat untuk menarik guntur dari langit. Fu Di. Mata Fang Yu berbinar. Apa hubungan antara serangga beracun dan orang yang menaruh racunnya? Itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Selama hubungan antara keduanya terputus, pihak lain tidak akan mampu lagi mengendalikan serangga tersebut. Ini memerlukan pemisah. Fang Yu cukup ahli dalam mempelajari seni jimat. Dia dapat dengan mudah membuat berbagai jimat. Fang Yu meminta pembantu Qin Yimo untuk membeli beberapa bahan untuk membuat Fudi, dan kemudian mulai membuatnya. 10 menit kemudian, Fang Yu mengeluarkan jimat pemisah dan jimat pemburu jiwa. Fungsi jimat isolasi adalah untuk memutus hubungan antara keduanya, sedangkan fungsi jimat pemburu jiwa adalah untuk melacak lokasi orang yang mengendalikan serangga beracun. Bagi Fang Yu, tidaklah sulit untuk membuat kedua jenis jimat ini, tetapi sangat sedikit orang di dunia yang dapat membuat kedua jenis jimat ini. Coba aku lihat kamu ada di mana. Fang Yu berdiri di depan Qin Yimo dengan jimat di tangannya. Dia melantunkan mantra dan jimat di tangannya memancarkan cahaya putih. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan Fu diterbang ke arah Qin Yimo dan berhenti di atas dahi Qin Yimo. Setelah mendekati Qin Yimo, jimat itu bersinar lebih terang, lalu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Fang Yu menutup matanya dan kesadaran spiritualnya mengikuti Fu diterbang keluar. Saat ini, di sebuah ruangan remang-remang di sebuah bangunan perumahan di pusat Huaibei. Seorang pria sedang bermeditasi di lantai ruangan dengan mata terpejam. Di depannya ada 2 botol hitam dan sebuah palu kecil. Wajah lelaki itu tenang, seolah sedang merasakan sesuatu. Namun detik berikutnya, wajahnya berubah drastis dan dia tiba-tiba membuka matanya. Awalnya dia merasakan serangga beracun masih tersisa di tubuh Qin Yimo, tetapi dia tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa lain menyerangnya. Dia ingin segera memutus hubungan dengan serangga beracun itu, untuk mencegat kekuatan jiwa yang tidak dapat dijelaskan ini. Tetapi kecepatan kekuatan jiwa ini begitu cepat sehingga ia mengalir dari serangga ke sisinya hampir dalam sekejap mata. Itu kamu. Kamu bisa melemparkan kutukan tepat di bawah hidungku. Lumayan. Sebuah suara yang tenang namun dingin terdengar di telinga pria itu. Pria itu berdiri dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu? Jangan tanya, aku akan segera datang kepadamu, dan saat itulah kamu akan tahu siapa aku."
Setelah mengatakan ini, suara itu menghilang. Keringat dingin muncul di dahi lelaki itu dan dia melihat sekelilingnya. Dia menduga pihak lain sudah datang ke rumahnya. Bagi siapapun yang mempraktikkan sihir Gu, penyembunyian identitas dan lokasi merupakan hal yang paling penting. Sekali terekspos, Anda akan berada dalam bahaya. Pria itu melihat sekelilingnya namun tidak melihat apapun. Tidak, 3 hari terlalu lama bagi keluarga Qin. Mereka punya cara untuk menemukanku. Aku harus memberi mereka peringatan. Wajah lelaki itu berubah dan tatapan matanya tajam. Dia bermeditasi lagi, mengambil palu kayu kecil dan mengetuk kedua botol itu. Hehe, ruangan itu bergema dengan suara ketukan. Semakin keras lelaki itu mengetuk, semakin terkejut ekspresinya, dan keringat dingin di dahinya semakin banyak. Dia tidak dapat merasakan keberadaan serangga beracun itu. Apa yang sedang terjadi? Pria itu memejamkan matanya, memaksa dirinya untuk tenang, dan terus memukul botol itu. Setelah lebih dari 10 detik, pria itu membuka matanya lagi, dengan ketakutan di matanya. Hubungan antara dia dan serangga itu terputus sepenuhnya. Siapa pihak lainnya? Bagaimana dia melakukannya? Pria itu telah menjalankan ilmu sihir selama bertahun-tahun dan belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Saya belum pernah melihat cara seperti itu sebelumnya.